Lepaskan aku. Kau takkan bisa kabur. Wanita tak tahu malu. Kau sedang cari masalah. Aku murid Dr. Gu. Jika kau lukai aku, dia takkan biarkan kalian. Guru? Kau pikir dia akan bela dokter magang sepertimu? Terlambat untuk telepon sekarang. Meski langit yang datang sekalipun, kau tetap harus menurut dulu. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Gu Huaijing, Astaga, aku menikah kilat dengan paman sahabatku. Ini kartu akses Skyview Estates. Aku punya villa di sana. Ku beri sebagai rumah pernikahan kita. Ini kartu hitam tanpa batas, tanpa PIN. Beli apa saja yang kau mau. Aku harus buru-buru ke Amerika untuk urus bisnis. Nanti aku cari kau setelah kembali. Aku tidak butuh uangmu. Baru menikah langsung beri akta rumah dan kartu. Mungkinkah dia serius denganku? Bukan sekadar tertekan keluarga? Apa? Ayahmu memaksamu menikahi pria usia 50 tahun hanya untuk bayar utang judinya? Cih, dasar tidak bertanggung jawab. Yan, bagaimana kalau nikah dengan pamanku saja? Dia kaya, tampan, dingin, berwibawa, dan baik sekali. Dia dijuluki Santo Lajang. Kebetulan dia juga dipaksa menikah. Kalau kau menikah dengannya, ayahmu tak bisa memaksamu lagi. Baiklah. Wah, villa ini cantik sekali. Harganya pasti mencapai miliaran. Tak kusangka, suamiku sungguh murah hati. Nona Jang Muyan, selamat telah lulus wawancara di RS Brightwell. Silakan lapor ke rumah sakit hari Senin. Siap, besok aku akan tepat waktu. Selamat pagi, Dr. Jiang. Selamat pagi, Dr. Jiang. Muyan, masa residensimu sudah setahun penuh. Apakah akan dibagi menjadi dokter spesialis? Semangat! Aku akan berusaha. Gu, kau baru kembali dari luar negeri, sudah mengakuisisi rumah sakit swasta terbaik untuk istrimu. Kau sungguh mencintainya. Aku sudah setahun di luar negeri. Sudah banyak berutang padanya. Memberikan rumah sakit tidak cukup untuk membalasnya. Aku penasaran, wanita seperti apa yang bisa membuatmu jatuh cinta? Jiang Muyan, berhenti. Dasar dokter gadungan. Dulu kau menolak USG untuk istriku. Waktu itu, sekarang dia melahirkan anak perempuan, merusak garis keturunan keluarga kami selamanya. Pak Wang, rumah sakit punya peraturan jelas melarang pengungkapan jenis kelamin janin untuk mencegah diskriminasi. Kau sudah mengganggu rumah sakit lebih dari 10 kali untuk hal ini. Jika begini terus, aku akan panggil polisi. Silakan saja, aku tidak mau anak perempuan, aku mau anak laki-laki. Kau terus bicara soal perempuan. Bukankah kau juga lahir dari seorang wanita? Selain itu, ini laporan tes Wang Sue. Kau beri obat berbahaya demi dapat anak laki-laki. Saat dia melahirkan, dia hampir mati kehabisan darah di meja operasi. Tindakanmu ini sudah termasuk kriminal. Kami sudah laporkan ke polisi. Kau mau anak laki-laki? Ya, cari di penjara sana. Wanita jahat, apa salahnya aku beri obat pada istriku? Apa kaitannya denganmu? Dengarkan, garis keturunan kami hancur karena kau. Kau dokter, kan akan kupotong tanganmu. Lihat bagaimana kau operasi nanti. Orang ini tampak familiar. Sepertinya pernah lihat di mana. Satpam, keluarkan pengacau ini dari sini.
Gu, kau benar-benar punya pendekatan dengan wanita. Masih memeluknya? Kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja, terima kasih. Ayo pergi Gu, tunjukkan hadiah yang kau beli untuk istrimu. Wanita ini terlihat sangat familiar. Kenapa aku merasa dia begitu familiar? Muyan, aku benar-benar iri padamu. Ini baru hari pertama, tapi kau sudah begitu akrab dengan dokter jenius Gu Huaijing. Gu Huaijing, maksudmu, dia adalah si dokter ajaib yang dikenal dunia? Ya, dia bukan hanya dokter jenius, tapi juga pewaris farmasi grup Gu dan presdir baru kita. Kudengar, kali ini dia kembali untuk mengisi posisi di sini. Tapi katanya, dokter, Gu sangat dingin dan acuh tak acuh pada wanita. Bahkan ada yang menyebutnya santo lajang. Sebaiknya jangan berharap terlalu banyak padanya. Apa maksudmu? Adegan tadi cukup dramatis. Ada yang merasa bisa mengandalkan wajah untuk merayu Dr. Gu. Liu Ruyan, bagaimanapun kau dan Muyan sama-sama adalah anak magang. Bagaimana bisa kau berkata begitu? Aku tidak menunjuk orang tertentu. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut? Dr. Qi. Ada kabar besar, Pak Gu baru kembali dari luar negeri, langsung menjabat di departemen bedah kita. Katanya demi percepat beradaptasi, dia akan memilih seorang anak magang sebagai murid pribadinya. Bisa jadi salah satu dari kalian berdua. Semoga beruntung. Sudah pasti, Dr. Gu pasti akan memilihku. Dr. Gu, ini adalah 2 dokter magang terbaik dari program rotasi tahun ini. Halo Dr. Gu, nama aku Liu Ruyan, magang di Rumah Sakit Minghuai selama setahun, memiliki keterampilan kuat di semua bidang, terutama dalam menghadapi pria. Maksudmu dalam menghadapi pria? Dr. Qi, ya, tugaskan dia di Departemen Urologi. Maksudku bergiliran di setiap posisi, dia tidak akan dipromosikan sampai menyelesaikan ini. Dr. Gu, kenapa bisa begini? Apa? Apakah kau tak mengerti? Cepat, keluar dari sini. Wajahnya masih terasa familiar. Di mana aku pernah melihat pria ini? Apa yang kau tunggu? Kesempatanmu datang. Halo Dr. Gu, aku Jiang Muyan, seperti kabut dan hujan senja. Jiang Muyan, kenapa nama ini terdengar familiar? Dr. Gu, apakah ada sesuatu di wajahku? Tidak, mengenai insiden dengan keluarga pasien hamil, menurutmu apakah tindakanmu sudah tepat? Dari sudut pandang keluarga, aku bisa paham perasaan mereka, tapi negara sudah ada aturan jelas. Rumah sakit dilarang mengungkap jenis kelamin janin. Hal ini untuk menghindari bias sosial. Menurutku, aku tidak salah. Bagus. Ingat, etika medis lebih penting daripada keahlian. Jiang Muyan, kau... Maaf, aku harus menerima telepon ini. Gu Huaijing. Bicara yang sopan. Paman, beginikah caramu jadi suami orang? Kau langsung pergi ke luar negeri. Setelah menikahi sahabatku, membuatnya menunggu setahun penuh. Yue, saat itu aku benar-benar darurat. Aku tidak peduli, bagaimanapun hari ini, kau harus bawa bibiku pulang. Kalau tidak, aku tidak akan mengakumu sebagai paman. Baik, hari ini akan kubawa dia pulang, oke? Bagus, nanti akan kuberikan kontaknya padamu. Kau harus menebus kesalahanmu. Jangan khawatir, aku akan menebus dan memperlakukannya dengan baik. Dr. Qi, ya, hadiah apa yang harus kubawa saat bertemu wanita? Untuk urusan seperti ini, tanyalah pada gadis muda. Jiang, bantu Dr. Gu pikirkan. Oh, itu tergantung jenis wanita seperti apa. Dr. Gu berikan. Istriku. Tak menyangka Dr. Gu sudah menikah di usia yang masih muda. Wanita seperti apa yang beruntung? Jadi Nyonya Gu? Astaga, Dr. Gu, kabar mengatakan kau menghabiskan ratusan juta untuk membeli RS Bright Valley hanya untuk istrimu. Ternyata benar. Ya, rumah sakit ini adalah hadiah untuk istriku. Aku di luar negeri setahun, dia pasti banyak menderita, tapi tebusan ini masih belum cukup. Rahasiakan hal ini antara kita. Sangat mengagumkan. Dr. Gu sangat setia pada istrinya. Kembali ke intinya, Jiang Muyan, menurutmu hadiah apa yang harus kubawa? Karena sudah lama tak bertemu, kurasa dia lebih menghargai kehadiranmu.
Mungkin hadiah bermakna makan malam di restoran romantis dan nonton film. Masuk akal. Dr. Ki, Ya, segera atur semuanya. Mulai sekarang, Jang Muyan adalah satu-satunya muridku dan asisten pribadiku. Asisten pribadi? cepat. Berterima kasihlah, Dr. Gu belum pernah punya murid. Kau yang pertama. Guru. Ini hadiah untuk Nyemon Gu. Sudah kusiapkan. Ternyata dugaanku benar. Kau tidak hanya terampil dalam ilmu medis, tapi juga sangat teliti, murid yang hebat, dan asisten yang luar biasa. Dr. Gu terlalu memuji, ini bagian dari tugasku. Tapi, Nyi Gu sangat beruntung mendapatkan cintamu seperti ini. Ya, aku akan menghubungi istriku. Aku kembali bekerja. Sampai jumpa. Semoga berhasil. Aku segera datang, Dr. Ki. Halo, siapa ini? Istriku juga tidak menyimpan nomorku, tidak masalah. Kita punya banyak waktu untuk saling mengenal. Aku adalah Gu Jingchen. Gu Jingchen? Tidakkah kau ingat? Aku adalah... Sayang, kau sedang hamil. Jangan lari-larian. Kami baru menikah setahun, tapi dia sudah selingkuh dan hamil. Bagaimana bisa aku menikahi wanita yang tak setia seperti ini? Jangan kemana-mana. Sekarang masih hamil. Aku baru hamil 3 bulan. Dengarkan aku, sayang. Baik, aku mengerti. Ayo pergi. Halo? Kenapa dia menutup telepon? Aneh sekali. Halo, Wei. Yan, apakah pamanku mencarimu? Pamanmu, bukankah dia masih di luar negeri? Apa? Dia masih belum menemuimu. Dia berjanji akan memperlakukanmu dengan baik. Apa dia belum menghubungimu? Tidak. Yan, kau pulang dan tunggulah. Dia pasti akan menemui malam ini. Dia tampan dan kaya. Setelah ketemu, kau pasti jatuh cinta padanya. Baik, aku akan pulang dan menunggu setelah pulang kerja. Muyan, tidurmu tidak nyenyak tadi malam? Lingkaran hitam di matamu jelas terlihat. Aku begadang sebentar. Yue terlalu berlebihan. Soal suamiku pulang, tapi dia tak kunjung datang. Jangan operasi tanpa persetujuan keluarga. Haruskah aku ajarimu pengetahuan dasar? Maaf. Jika lelah, istirahatlah di ruang jaga. Hari ini tidak perlu kerja. Muyan, ada apa dengan gurumu? Selama masih baik-baik saja. Kenapa hari ini seperti bom waktu? Aku juga tidak tahu. Hati-hati. Berapa lama kau mau berada di pelukanku? Oh, maaf, Pak. Aku tidak bermaksud begitu. Apakah kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Mari kita lanjutkan pemeriksaan. Hei Muyan, apakah kau menyadari ini sudah kedua kalinya Dr. Gu menyelamatkanmu? Mengapa kurasa dia memperlakukanmu berbeda? Sudahlah, dia sudah menikah, dia hanya khawatir padaku. Jika hal ini tersebar, Nyonya Gu bisa salah paham. Ayo pergi. Baik. Nona, kau salah menaruhnya. Nona, sakitku di sini. Pak, tolong tunjukkan sikap hormat. Haha. Apakah semua dokter wanita di sini
secantik ini, Beraninya kau. kau berani memukulku. Aku pemegang saham rumah sakit ini. Gawat, Pak Zhao pemegang saham rumah sakit. Apakah aku akan dipecat karena memukulnya? Kau cuma dokter biasa, beraninya memukulku. Aku akan beri pelajaran padamu hari ini. Ah, Beraninya kau sentuh dia, kau cari mati. Siapa kau sebenarnya? Oh, ternyata dokter Gu. Karena dokter cantik ini milikmu, aku akan mundur dulu. Setelah kau bosan padanya, serahkan dia padaku ya. Minta maaf pada muridku. Kau bercanda, Aleni. Aku pemegang saham rumah sakit ini. Kau mau aku minta maaf padanya. Tidak takut aku tarik dana. Guru. Dokter Gu, bagaimana kalau begini? Serahkan dia padaku beberapa hari saja. Aku akan investasi 10 juta lagi di rumah sakitmu. Kau cari mati. Aduh, Sepertinya kau lupa, aku punya identitas lain. Selain sebagai dokter, pewaris farmasi grup Gu, 10 juta, takkan beli harga diri muridku. pewaris farmasi grup Gu, tai. Pak Gu. Astaga, mungkai, Pak Gu. Maafkan aku salah. Maaf, Pak Gu. Satpam, mulai hari ini, cabut saham Zhao Ziyun, grup Gu, putus semua hubungan dengan keluarga Zhao. Tidak, jangan. Bawa dia pergi ke kantor polisi. Tidak, jangan. Tunggu dah, dokter Gu, kumohon. Tak kusangka guru akan membelaku seperti ini. Pak, aku... Maaf Pak, aku tidak sengaja. Katanya dia dingin tapi mulia, seperti Santo Lajang. Ternyata benar, dia pantas menyandang gelarnya. Berbalik, katakanlah, ada masalah apa? Pak, terima kasih untuk kemarin. Tidak perlu, kau muridku. Aku selalu lindungi orang yang dekat denganku. Pak, kelihatannya kau sedang kesal hari ini. Apa urusanmu dengan nyemoren Gu tidak lancar? Mungkin dia tak mau temui aku sama sekali. Walau tak tahu apa yang terjadi, orang sehebatmu pasti tak punya istri buruk. Mungkin ada kesalahpahaman. Salah paham, kemarin ku dengar seseorang memanggilnya sayang di telepon. Tapi itu juga tidak bisa membuktikan apa-apa. Bagaimana jika sungguh salah paham? Pak. Oh, terima kasih sudah mengingatkanku. Kalau tidak, aku mungkin jadi bingung. Kau ada waktu sekarang, bantu aku pilihkan hadiah untuknya. Tentu saja. Dr. Ki, Muyan sudah magang setahun di sini. Saatnya jadikan dia karyawan permanen. Mengerti, Dokter Gu. Naikkan gajinya 3 kali lipat, 50.000 per bulan. Langsung transfer dari rekeningku. Ini hadiah untukmu. Terima kasih Pak, Anda sungguh dermawan. Semoga masalahmu dan Nyonya Gu bisa selesai. Halo Wei. Yan, pamanku ingkar janji kemarin. Hari ini akan kupastikan dia datang padamu untuk minta maaf. Tak perlu. Jangan khawatir, aku hampir sampai. Aku akan temanimu temui dia malam ini. Kalau dia tak muncul, akan kubuat dia sadar. Jika bertemu suamiku, sebaiknya bawa hadiah. Muyan. Oh, aku di sini. Selamat datang, Pak Gu. Selamat datang, Nyonya Gu. Selamat datang, Nyonya Gu. Aku bukan Nyonya Gu. Apakah semuanya sudah siap? Sudah, Pak. Hadiah untuk Nyonya Gu sudah siap. Guru sengaja memutuskan perkataan manajer. Takut, aku canggung, bantu aku leluasa. Dia sangat perhatian. Harga jutaan, tas edisi terbatas, serta cincin berlian senilai puluhan juta. Nyonya Gu pasti luar biasa hingga pantas dapatkan semua ini. Sungguh kagum. Ayo, mari lihat barang lainnya. Baik. Kau mau beli dasi? Ya, aku ingin membeli dasi untuk suamiku. Kau sudah menikah? Ya, tapi aku belum pernah membeli dasi sebelumnya. Aku tak yakin mana yang lebih cocok. Bisakan guru bantu pilihkan? Tentu.
Yang biru sutra ini klasik, sederhana tapi elegan. Tak akan salah pilih. Kalau aku suamimu, pasti akan suka. Pelayan. Aku juga merasa ini cukup bagus. Tolong, bungkuskan. Ini. Baik. Terima kasih. Tak disangka muridku ini begitu perhatian dan bijaksana dalam kehidupan seharian. Pak, ini semua hadiah untuk Nyedigu. Oh, apakah penampilanku hari ini bagus? Perlukah aku harus ganti baju? Pak, penampilan Bapak terlalu keren. Nyonya Gu pasti akan terpesona melihatmu. Kau ini... Oh, iya. Yang paling penting, ini perjanjian transfer rumah sakit untuk Nyan Gu. Terima kasih. Tak bisa membayangkan betapa hebatnya Nyi Gu hingga pantas dapat guru yang tampan dan kaya ini. Pak, taksiku datang, aku pergi dulu. Semoga berhasil bertemu Nyi Gu. Sampai jumpa. Paman, jika kau tidak ketemu istrimu hari ini, aku benar-benar akan marah. Kau ke Amerika setahun lalu, tanpa peduli perasaannya sama sekali. Tahukah Paman, bagaimana keadaannya setahun ini? Aku sudah salah. Aku akan menebusnya. Tidak peduli, malam ini, Paman harus bawa sahabatku, istri Paman, Jiang Muyan, pulang. Tunggu, siapa namanya? Jiang Muyan. Jiang Muyan, Paman, kau benar-benar membuatku kesal. Bahkan kau lupa nama istrimu sendiri, namanya Jiang Muyan, seperti kabut dan hujan sore. Halo Dokter Gu, aku Jiang Muyan, seperti kabut dan hujan sore. Pantas saja nama Jiang Muyan terdengar familiar. Jadi, namanya sama dengan istriku. Paman, Gu, kau dengar aku? Ya, aku dengar. Aku sedang menuju ke sana. Aku akan tiba pukul 8 malam. Tunggu saja. Aku pulang, Wei. Yan, akhirnya kau kembali. Kabar baik, pamanku baru saja telepon. Katanya akan datang pukul 8 malam. Dia selalu tepat waktu. Kalau bilang jam 8, pasti tepat waktu. Aku ganti baju dulu. Tidak perlu, kau sudah sempurna begini. Tunggu saja paman datang, dia pasti akan memanjakanmu. Saat itu kalian bisa punya anak, aku pun bisa bermain dengan sepupu kecil. Omong kosong. Wei, aku sedikit gugup. Apa yang kau khawatirkan? Kalian sudah sah menikah. Tunggu saja di sini. Sudah hampir jam 8. Sebentar lagi akan bertemu. Muyan, jangan gugup. Ini juga bukan pertama kalinya kalian bertemu. Kau pernah menjumpainya di pernikahan. Tinggal 5 detik, cepat. Ayo, siap-siap menyambut paman. Ayo. Ada apa dengan pamanku ini? Sudah jam berapa ini? Seharusnya dia sudah sampai sekarang. Ah, jangan-jangan dia salah lokasi. Ya ampun. Mungkin dia pergi ke villa yang dia berikan padaku. Villa itu kusewa untuk pasangan dari daerah yang berobat ke sini. Aku akan pergi periksa. Muyan, hati-hati. Semoga bahagia. Kau siapa? Sayang, siapa yang datang larut malam? Sayang? Iya, ini istriku. Kukira beri dia kesempatan lagi. Ternyata kejadian kemarin bukan salah paham. Orang ini kenapa? Banyak barang merek mewah. Siangsa kita jadi kaya. Ayo kita pergi.
Dr. Jiang. Kakak Zhang, apakah tadi ada pria yang datang mencariku? Hadiah Cadiata itu bernilai jutaan. Kalau ku beritahu, bukan kabar. Tidak, sudah begitu malam, mana ada tamu yang datang. Benar. Baik, aku pergi dulu. Jaga dirimu baik-baik. Hubungi aku jika perlu. Baiklah. Halo Paman, bukannya kau harusnya datang menjemput istrimu? Ada apa? Aku tak punya istri seperti itu. Omong kosong apa kau ini? Apa yang terjadi? Tidak ada. Bilang padanya, akan kuberi 50 juta untuk proses perceraian. Kompensasi 50 juta, apakah dia gila? 50 juta apaan? Ah, bukan apa-apa. Pamanku bilang akan memberimu kompensasi, dia akan beri kau 50 juta untuk uang saku. 50 juta? Orang kaya memang lain levelnya. Ayo kita makan, lupakan saja dia. Baiklah. Pamanku tampaknya salah paham tentang Muyan. Mustahil dia bisa memenangkan hatinya. Akan kulakukan untuknya. Wei, kau mencariku? Kak Jinan, kemarilah, duduklah. Kakak Jinan, minum kopi dulu. Jangan terlalu baik padaku. Aku jadi takut. Katakan saja, masalah apa lagi yang harus kuselesaikan? Kudengar keluargamu mengadakan konferensi medis. Bagaimana persiapannya? Dengarkan, kali ini kita undang dan perusahaan farmasi. Mereka semua ingin berkontribusi dalam penggalangan dana dan klinik gratis untuk pasien di daerah pegunungan. Ini akan menjadi acara besar. Kakak Sinan, sebenarnya aku dapat 2 undangan dari Paman Li. Kau dan pamanku harus pergi bersama. Kenapa kau tak langsung beri ke dia? Ah, sudahlah, kau tahu sifatnya seperti apa. Katanya acara begini membosankan. Ibuku bilang, konferensi ini penting. Harus ada perwakilan dari keluarga kita. Bawalah dia ikut, Kakak Zinan. Kau yang terbaik. Baiklah, aku akan ajak dia. Bagus, katanya. Nanti ada acara lelang untuk penggalangan dana. Aku ingin beli stellar ring termahal di lelang ini atas nama pamanku, berapapun harganya. Nona, cincin itu pusaka kerajaan. Kualitasnya tak tertandingi dan tak ternilai harganya. Banyak yang akan berebut. Cincin ini akan diberikan pada bibiku. Dia pantas mendapatkannya. Tolonglah kakak Zinan. Bantu aku. Baik, akan kubantu sampai tuntas. Aku akan katakan pada Hui Jing. Terima kasih. Halo Yan, besok ada konferensi medis di Hotel Didu. Ibu memaksaku hadir, tapi aku sudah ada acara. Bisakah kau gantikan aku? Baik, aku akan pergi. Kau setuju? Memang kau yang terbaik. Begitu Muyan bertemu pamanku dan dapat hadiahnya, dia pasti akan jatuh cinta. Gu, besok ada undangan untuk konferensi medis. Kau tahu, aku tak suka acara seperti ini. Cobalah rasakan pengalamannya. Sebagian besar perusahaan farmasi hanya ingin perluas jaringan, hampir tak ada dokter sungguhan. Apa gunanya? Bukan begitu juga. Jiang Muyan yang mana? Apa engkau bercanda? Tentu saja istrimu. Mana mungkin ada 2 Jiang Muyan? Aku punya murid bernama Jiang Muyan, tapi peserta forum selevel itu biasanya para elit di bidang medis. Seharusnya dia tidak dapat undangan. Kebetulan sekali. Mungkinkah muridmu itu adalah istrimu? Asmara guru dan murid. Apa yang kau pikirkan? Aku sudah bertemu istriku. Dia sama sekali tidak mirip Muyan. Tapi kulihat Yue sepertinya sangat suka dengan bibinya. Kau sebelumnya bilang kau dikhianati. Mungkin ada kesalahpahaman. Aku melihatnya secara langsung. Lupakan saja. Jangan bahas ini lagi. Pokoknya, aku sudah putuskan untuk cerai. Jadi apakah kau tetap akan pergi ke lelang? Ini kesempatan untuk klarifikasi dan menyelesaikan perceraian. Tunggu, Bu. Langsung cerai di tempat. Itu terlalu kejam. Kenapa dia juga datang? Apakah Yue yang menyuruhmu menjadi mak comblang? Pukul 20 Hangkero nanti. Semua akan terungkap. Kau akan melihatnya sendiri. Ingat janjimu. Cepat, waktu kita singkat. Yue, pesta akan dimulai 2 jam lagi. Ayo pergi. Yang ini dan yang itu.
Yang ini. Singkirkan semuanya. Gaun ini elegan, lembut tapi anggun. Pakailah ini. Ayolah. Yue, aku cuma bantu kau hadiri pesta, tidak perlu ribet seperti ini. Yan, kau tidak tahu busana mempercantik penampilan? Di acara kalangan atas seperti ini, kau harus tampil memukau. Cepat, aku sebentar lagi berangkat. Pastikan kau terlihat mempesona saat muncul nanti. Baiklah, ayo kita pergi. Bos, rambutnya gimana? Yan memiliki elegan alim. Sesedikit tambahan saja sudah cukup. Tinggal 10 menit lagi. Wah, dia terlihat luar biasa. Tinggal 1 menit, tunggu sebentar lagi, tidak akan lama. Jangan sampai mengecewakan. Lima, 4, 3, 2, clear. Bukankah ini si cantik kampus kita, Jiang Muyan? Kenapa? Hari ini memakai begitu menggoda, datang mencari pria kaya, ya? Jiang Muyan, sejak lulus, aku sudah punya perusahaan sendiri. Aku bukan orang yang sama, seperti dulu lagi. Kulihat, kau masih lumayan menarik. Bagaimana kalau begini? Aku bayar 100.000 per bulan untuk jadi pesangan ranjangku. Datang kapanpun aku panggil. Bagaimana tawaranku? 100.000 sudah ingin pelihara wanita? Kau pasti presdir termiskin. Jiang Muyan, kau masih mengira dirimu si cantik kampus yang dipuja-puja. Ku beritahu, aku berbaik hati membiarkanmu menjadi wanitaku. Tunggu, jangan-jangan kau sudah dipelihara orang lain? Pantas saja penampilanmu terawat begini. Jangan sentuh aku. Kurang ajar. Beraninya kau pukul dia? Kakak Jian, kau baik-baik saja? Aku baik. Jiang Muyan, kusarankan jangan terlalu menyanjung diri. Dengarkan dengan patuh. Kujaminan kau tak perlu khawatir uang lagi. Kakak Jian, aku masih di sini. Sungguh kesal. Apa yang kau tahu? Aku mau kalian jadi saudara. Lebih seru kalau kita bertiga main bersama. Bagaimana Jiang Muyan mau jadi mainanku seperti dia? Siapa kau? Berani sentuh wanitaku? Siapa kau? Sampai berani menghina aku. Aku sedang beri pelajaran padanya. Untuk apa kau ikut campur? Aku suaminya. Aku suaminya. Jiang Muyan, kau sungguh menarik. Kau cari seseorang pura-pura jadi suamimu? Kulihat gigolo ini paling tidak kau bayar 100 sehari. Pasti orang seperti mereka selalu ada bau amis. Heran bagaimana mereka bisa masuk tempat eksklusif seperti ini? Apa? Beraninya kau suruh orang pukul aku? Jika berani berkata lagi, kau akan menyesal. Lupakan saja Kakak Jian, mereka pasti sudah ada persiapan. Kita pergi saja, jangan menunda masalah penting. Baiklah, bocah. Hari ini kau beruntung. Ayo pergi. Bagaimana dengan wajahmu? Aku baik-baik saja. Kau terlihat sangat cantik malam ini. Tapi, kenapa kau ada di sini? Sebenarnya aku datang ke sini mewakili temanku.
Kalau tidak, sebagai dokter magang, tak mungkin bisa mengakses acara khusus elit medis seperti ini. Oh begitu. Bagaimana dengan Bapak? Aku sedang mencari seseorang. Akhirnya mereka bisa disatukan. Baiklah, sepertinya masaku sebagai mak comblang sudah berakhir. Beritahu Dr. Gu, ada keadaan darurat di rumah. Aku harus segera pergi. Ayo masuk bersama. Pak Gu, ada hal mendesak? Yang perlu Anda tangani. Aku perlu keluar sebentar, kau duduk dulu. Baik. Nona, boleh tahu nama Anda akan kuantar ke kursi Anda? Tak perlu. Aku bisa cari sendiri, terima kasih. Dengan tatapan licikmu begini, apakah kau selebriti internet yang menyolong masuk cari publisitas? Kau salah paham. Aku mewakili seorang teman kemari. Sudah banyak orang sepertimu yang berbohong hanya demi populer. Kau pergi sendiri atau kuusir. Bicara sopan padaku. Aku datang dengan undangan. Aku tak mau buang waktu dengan orang sepertimu. Penjaga, usir dia. Siapa yang berani? Pak Gu. Beraninya kau menyentuh orangku? Dia orangmu, Anda Nyonya Gu. Jangan bergerak, ikuti aku dengan patuh. Tak akan kubiarkan muridku dipermalukan begini. Pak Gu, Nyonya Gu, silahkan lewat sini. Nyonya Gu, aku duduk di kursi Nigu, bahkan memalsukan dirinya. Hadirin sekalian, selamat malam. Selamat datang di Lelang Amal Konferensi Medis malam ini. Seluruh hasil lelang malam ini akan disumbangkan untuk membangun rumah sakit di daerah tertinggal. Sekarang, mari mulai lelangnya. Item pertama adalah keramik dinasti Tang. Selanjutnya, item terakhir, cincin stelar, pusaka kerajaan. Wah, cantik sekali. Sayang mak ingin yang ini. Ini impian setiap wanita. Farmasi Ruikang 30 juta. Real estate Guyang 40 juta. 55 juta. Elektronik Jiaoyang 40 juta. Ada orang yang tampil mewah di lelang tapi tak mau mengeluarkan uang, memalukan. Teriak sesuka hatimu. Bukankah ini tidak pantas? Untuk amal, berapapun boleh. 100 juta. 100 juta? Aku mau lihat. Apakah Jiang Muyan benar-benar mampu membelinya? Apa tawaranku sudah berlebihan, Pak? Farmasi grupku, Gu Huijing, 200 juta. 200 juta sekali, 200 juta 2 kali, 200 juta 3 kali. Sepakat. Cincin ini akan diberikan kepada istri Pak Gu, Jiang Muyan. Aku? Aku harus menerima telepon. Yue. Paman, apakah Muyan menerima cincin yang kukirim atas namamu? Jadi kau yang atur cincinnya. Kau salah orang. Muyanmu bahkan tidak muncul hari ini. Apa? Bagaimana mungkin? Nanti akan kujelaskan. Aku harus benahi kekacauan ini dulu. Ini mustahil. Bagaimana mungkin dia adalah Nyonya Gu? Permisi Nyonya, aku baru diberitahu cincin ini bukan diberi untukmu. Tak apa. Sudah kusadari, guru tak mungkin suamiku. Ternyata salah orang. Kuduga, bukan sembarang orang. Bisa jadi Nyonya Gu. Jiang Muyan, jika kau bersujud dan minta maaf, mungkin kubelikan cincin lagi nanti. Kau tak pantas. Tolong bawa cincin stelar ke sini. Jiang Muyan, cincin ini untukmu. Romantis sekali. Pak, aku tak bisa terima ini. Dasar pria lugu, kenapa kau suka berpura-pura?
Beraninya kau palsukan identitas Pak Gu? Semua orang tahu Pak Gu tak akan hadir di acara seperti ini. Siapa yang biarkan badut ini masuk? Beraninya kau menghinaku? Satpam, mana Satpam? Keluarkan mereka berdua dari sini. Siapa yang berisik di sini? Pak Li, kau tak tahu? Orang ini sedang buat masalah di acara lelang, bahkan berpura-pura sebagai Pak Gu, tapi tenang saja, aku akan urusi dia. Apakah kau kenal dia? Tidak berani. Pak Li, bukannya kita sudah sepakat akan perkenalkan aku ke Pak Gu? Kenapa kau pukul kakak Jian? Sudahlah, aku tak pukul wanita. Pak Li, apa maksudmu? Dasar bodoh. Pria di depanmu ini adalah Gu Huaijing, pewaris keluarga Gu. Pak Li, kau pasti salah. Mana mungkin dia Pak Gu? Pergi dari sini sekarang. Pak Gu, tadi kami minta maaf. Mohon maafkan kami. Kami segera pergi. Cepat pergi. Baiklah semuanya. Lelang hari ini sudah selesai. Silakan bubar. Apa yang lucu? Dulu waktu kuliah, aku paling benci Liu Jian. Dia melecehkan gadis-gadis karena keluarganya kaya. Tak ada yang berani melawannya karena latar belakangnya. Bapak yang terhebat. Anggap saja membasmi kejahatan. Ini, ku kembalikan. Kau tidak suka? Barang yang sangat berharga, tak ada gadis yang tak suka. Tapi, hadiah ini senilai 200 juta. Sebagai penerima, harus membayar 40 juta. Sebagai tagihan pajak, aku tak mampu membayarnya. Kau benar-benar murid magang terbaik di rumah sakit kami, menghitung semuanya dengan jelas. Jadi ini ku kembalikan. Awalnya, hadiah ini untuk istriku dari keluargaku, tapi sekarang, aku memutuskan untuk menceraikannya. Kau mau menceraikannya? Kenapa? Tidak ada yang istimewa, mungkin kami memang tak ditakdirkan bersama. Sebelumnya, guru selalu perlakukan baik pada Nyimen. Gu, kenapa sekarang tiba-tiba mau cerai? Jika kau tak mau cincin ini, buang saja atau berikan pada orang lain. Tidak boleh. Aku akan menyimpannya untukmu. Kau mungkin membutuhkannya nanti. Saatnya membereskan semuanya. Aku angkat telepon dulu. Benar, aku yang memanggil mobil. Pak, aku pergi dulu ya. Meski tahu dia bukan istriku, kenapa aku masih berharap? Yu Wei. Paman, kau sudah ketemu istrimu? Dia sama sekali tidak muncul. Kau tak melihatnya. Dia ada pria lain. Apa? Jangan asal bicara. Yan bukan orang seperti itu. Dia tak akan melakukan itu. Kau jangan nodai reputasinya. Aku melihatnya sendiri, mana mungkin bohong. Paman, pasti ada kesalahpahaman. Telepon dan tanya dia. Waktu telepon terakhir, ku dengar suara pria di dekatnya. Ku bilang mungkin salah dengar. Kemarin ku jemput dia, mobil penuh hadiah. Tapi melihatnya mesra dengan pria lain, dia bahkan hamil. Tidak, tak mungkin. Semua mungkin terjadi. Yu Wei, aku akan bercerai dengannya. Ku kabari kau dulu. Ayo kita minum. Halo, Pak. Aku teman Gu Huaijing, Li Jinan, gurumu mabuk. Aku tak bisa hubungi yang lain. Bisakah kau jemput dia di bar? Ini tengah malam, bukankah guru harus bersama istrinya? Kenapa dia bisa mabuk? Sudahlah, aku tidak bisa mengabaikannya. Dia mabuk, sebagai muridnya, aku harus menjemputnya. Hai, aku datang jemput guruku. Kau murid baru Huaijing. Aku ingat saat dia kembali karena kalian pernah berpelukan. Siapa sangka kau jadi muridnya. Sungguh berjodoh, sungguh berjodoh. Katanya temannya itu mulutnya ceplas-ceplos. Ternyata benar.
Nona Jiang, kau punya pacar? Aku punya pacar atau tidak, itu urusan pribadiku. Kalau kau tidak, bisa kuperkenalkan seseorang. Pak Li, aku tidak tertarik padamu. Bukan maksud diriku. Bagaimana kalau begini, kau pujilah aku, nanti kuperkenalkan kau pada Huai Jing agar kalian menjalin hubungan asmara guru dan murid. Bagaimana? Tidak merespon, jangan-jangan kau memang suka padanya. Pak Li, kau sebagai teman guruku, aku menghormatimu. Tapi guruku sudah menikah. Kau sedang bercanda tentang pernikahannya. Kau tak hanya menghina dia, tapi juga istrinya. Menarik, Huai Jing, muridmu ini lumayan berani ya. Siapa yang beri dia nyali? Aku ada masalah dengan itu. Tentu, sama sekali tidak masalah. Pak, biar kuantar Bapak pulang. Nona Jiang, kalau butuh pekerjaan, datang saja ke rumah sakitku. Jangan buang waktu dengan si lugu ini yang tak tahu menghargai wanita. Pak, kenapa Bapak begitu panas? Muka Bapak sangat merah. Nyonya Gu, apa kau ada di rumah? Bukankah mereka tinggal bersama? Pak, aku akan buatkan sup pereda mabuk. Kau tunggu sebentar. Pak, supnya sudah kubuat. Kalau Bapak sudah baik, aku akan pamit dulu. Ada apa? Kau sudah lebih baik? Kau datang begitu larut menjemputku. Apakah sudah makan? Lapar tidak? Tidak juga. Ayo pergi. Aku traktir kau makanan larut malam. Pak, biar aku yang traktir saja. Hanya sepiring mie? Sepertinya gaji yang kuberi terlalu kecil. Dr. Jiang, akan kunaikkan gajimu. Pak, jangan nilai tempat ini dari tampilannya. Mie daging sapi mereka tidak kalah dengan hidangan laut. Aku sering makan di sini saat kuliah dulu. Baiklah, aku percaya. Biar aku yang urus. Pesanan pelanggan nomor 2 sudah siap. Mie kita sudah siap. Aku ambilkan. Duduklah, aku yang ambil. Baik. Sungguh pria terhormat. Tidak tahu bagaimana pemikiran Yen Gu melepas pria sebaik ini. Pak, cicipilah. Bagaimana rasanya? Lumayan enak. Jika bagus, makanlah lebih banyak. Pak, kenapa suasana hatimu buruk hari ini? Jika kau tidak leluasa, lupakan saja pertanyaanku. Aku sungguh bodoh. Aku tak seharusnya ikut campur urusan pribadinya. Ini bukan masalah besar. Hanya sedikit memalukan. Aku menemui istriku hari ini. Dia tidak seperti yang kuharapkan. Tidak sama. Pak, mungkinkah ada kesalahpahaman? Kebanyakan wanita hanya ingin mendapat kebahagiaan. Mungkin kau harus bicara padanya. Dia berselingkuh. Kau tenang saja. Aku tak akan beritahu siapapun. Kalau dipikir-pikir, aku buru-buru kembali untuk menebus dia. Sangatlah konyol. Pak, meski aku tak tahu detailnya, tapi dia cerai denganmu. Pasti adalah kerugiannya. Kenapa kau menatapku? Ah, bukan apa-apa. Bagaimana sikap suamimu padamu? Cukup baik. Dia memberiku uang saku yang banyak.
meski beberapa kali tak datang sesuai janji, dan belum sempat bertemu. Baguslah. Kau gadis baik. Kau layak memiliki kebahagiaan. Ada apa, Pak? Kau lupa dengan sabuk pengaman. Dasar Jiang Muyan, pantas kau jadi mengembang. Ternyata dekat dengan pria tua. Lihat bagaimana ku beri pelajaran. Liu Ruyan, kau sudah gila? Kau yang tak tahu malu, selalu merayu setiap pria, penuh dengan kotoran. Kembalilah mandi dengan bersih. Liu Ruyan, kau memfitnahku? Tidak juga. Aku punya bukti. Semuanya. Lihatlah ini. Jiang Muyan, akuilah saja, Ruyan punya fotomu dengan pria tua. Minggirlah dari posisimu itu, biar dia gantikanmu sebagai murid Pak Gu. Liu Ruyan, sebelum memfitnah orang, urus dulu kau sendiri. Kau kira tak ada yang tahu hubunganmu dengan Dr. Tang? Berhenti memfitnahku, akan ku cuci mulutmu untuk itu. Jika ada yang perlu dicuci mulutnya, itu kau. Jiang Muyan. Ada apa? Dr. Tang, lihatlah dia. Kenapa kau membuat keributan di kantor? Dr. Tang, Jiang Muyan kotor, aku bantu dia bersihkan, dia malah dibalas keji. Sungguh tak tahu terima kasih. Liu Ruyan, perkataan ada konsekuensinya. Cukup. Lihat dirimu sendiri, mana ada harga diri sebagai dokter, rapikan dirimu dan ikut rapat. Kalian semua ikut rapat juga. Sudah kau dengar, bereskanlah dirimu. Rumah sakit kita punya pasien VIP. Jiang Muyan, sebagai dokter magang, tolong kooperatif. Pak Li dari perusahaan Sinyi. Pak Li dari perusahaan Sinyi adalah donatur utama rumah sakit. Dia akan menyumbang 100 juta setiap tahun. Ini harus ditangani serius. Kalau sampai dia marah, kita semua akan mengangkat kaki dari kerjaan. Dr. Tang mempercayakan pasien penting ini padamu. Kau harus tampil dengan baik. Karena kau begitu tertarik, kenapa tak kau tangani sendiri? Dasar tak tahu diri. Dr. Jiang, ada masalah? Tenang, Dr. Tang. Akan kukerahkan upaya maksimal. Kalau begitu, rapat ditutup. Dr. Tang, menurutmu rencana ini bisa menjauhkan Jiang Muyan dari Dr. Gu? Pak Li dari perusahaan Sinyi, walau bergelar dermawan, tapi sulit diajak kerjasama. Dia terkenal mesum. Dokter dan perawat wanita yang menarik perhatiannya akan kehilangan martabat. Siapa yang menanganinya akan celaka. Sayang, sekarang kau paham maksudku, kan? Dr. Tang, pelan-pelan. Itu Dr. Jiang, bukan? Bukankah itu Dr. Jiang? Orang yang mengikutinya, bukankah asisten Pak Li dari perusahaan Sinyi? Kau kenal dia? Pak Li itu adalah sangat munafik. Kabarnya, dia berpura-pura jadi dermawan, tapi diam-diam dia terkenal, suka melecehkan wanita di sekitarnya, terutama yang lebih muda. Banyak skandalnya sudah terungkap. Ya ampun, kalau Dr. Jiang bersamanya, apa dia akan dalam bahaya? Cari tahu di bangsal mana mereka. Siap. Pak Li, ini Dr. Jiang, dokter penanggung jawabmu. Dr. Jiang, ini Pak Li. Pak Li, mohon kerjasamanya.
Katanya kau dokter berbakat paling ahli di antara dokter wanita di sini. Bakat muda yang sangat menjanjikan. Sungguh luar biasa. Silakan duduk. Pak Li terlalu memuji. Izinkan aku melakukan pemeriksaan dasar dulu. Mohon kerjasamanya. Santai saja. Dokter Jiang masih muda. Pasti kurang pengalaman kerja. Apa kau terbiasa dengan pekerjaan ini? Tentu, kami selalu dievaluasi rutin. Tenang saja. Oh, begitu. Kulihat pengalamanmu, tampaknya terbatas. Aku penasaran, bagaimana melayani pasien VIP sepertiku, Xiao Zhang. Ambilkan air untuk Dr. Jiang, dia terlihat tegang. Dokter Jiang, minumlah. Pak Li, peraturan rumah sakit, dokter melarang makan atau minum di ruang pasien. Peraturan bisa fleksibel. Kita bisa bicara baik-baik. Kau sudah bekerja keras. Minum segelas air tak masalah, jangan khawatir. Aku takkan bilang siapa-siapa untuk mempersulitmu. Ini? Pak Li, ini sudah aturan rumah sakit, jangan paksa aku seperti ini. Memaksa? Biar ku jelaskan. Aku memang mau persulitmu. Kau harus minum air ini. Baik kau suka, ataupun tidak suka. Pak Li, ini adalah rumah sakit. Apa maksudmu? Bagaimana pula rumah sakit? Aku donasi 100 juta ke rumah sakit ini setiap tahun. Di sini, aku yang buat peraturan. Tahu tidak, kenapa dokter sebelumnya berhenti? Itu karena dia tidak tahu menempatkan diri. Aku sudah berbaik hati katakan padanya, tapi dia tak mau dengar. Jadi kusuruh orang perkosa dia. Kau tahu? Sekarang dia di rumah sakit jiwa. Kau wanita pintar, harusnya tahu harus melakukan apa. Baik, akan ku minum. Bagus kalau begitu. Lepaskan aku. Kau takkan bisa kabur. Wanita tak tahu malu. Kau sedang cari masalah. Aku murid Dr. Gu. Jika kau lukai aku, dia takkan biarkan kalian. Guru? Kau pikir dia akan bela dokter magang sepertimu? Terlambat. Untuk telepon sekarang. Meski langit yang datang sekalipun, kau tetap harus menurut dulu. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Gu Huaijing. Pak Gu, aku hanya bercanda dengannya. Dia yang merayuku dulu. Merayumu? Keterlaluan kau? Kalau bukan kau, siapa lagi? Kau, wanita genit. Yang mendekati pria kaya, sungguh genit. Jika kau keluarkan satu kata lagi, kau kucabut lidahmu. Pak Gu, aku sumbang 100 juta ke rumah sakit setiap tahun. Kau yakin mau menantangku demi anak magang ini? Hanya 100 juta saja. Hartaku lebih dari cukup dari itu. Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu tak bisa bertahan di sini. Pak Gu, aku salah, sungguh salah. Aku yang tidak tahu diri, aku tak tahu malu. Seharusnya tak kusentuh muridmu. Kau harus minta maaf padanya, bukan padaku. Dr. Jiang, aku minta maaf. Ampunilah aku. Aku akan berubah dan memulai baru. Berubah? Memulai baru? Bagaimana dengan gadis yang kau aniaya, yang kau buat gila? Siapa yang beri mereka kesempatan? Aku akan ganti rugi. Ku beri mereka uang, banyak uang. Tak perlu. Sejak aku masuk, sudah kurekam setiap ucapanmu.
Jelaskan pada polisi, di penjara. Satpam, bawa dia ke kantor polisi. Lepaskanlah aku. Jiang Muyan, ada apa denganmu? Jiang Muyan, ada apa denganmu? Aku merasa sangat panas. Aku tahu apa yang terjadi. Ada yang tidak beres dengan dupa itu. Tunggu di sini, akan aku matikan. Aku merasa tidak enak badan. Jiang Muyan, kau dibius. Jiang Muyan, lihat aku. Kau kenal siapa aku? Jiang Muyan, Jiang Muyan. Kau sudah sadar? Apakah kau merasa tidak nyaman? Bapak yang membawa aku ke sini, Li Tiangwei tidak hanya mencampurkan obat dalam anggur, dupa di ruangan juga ada masalah. Kau menghirup dengan banyak. apakah aku melakukan hal yang tidak pantas padamu? Sepertinya kau sadar diri. Aku benar-benar menyentuhmu. Bagaimana menurutmu? Aku tidak bermaksud begitu. Jadi maksudmu, aku yang sengaja melakukannya? Aku bercanda, tidak ada yang terjadi antara kita. Bagaimanapun, guru sudah menikah. Kalau aku melewati batas, dia pasti akan mengusirku dari rumah sakit. Apakah dia sedang memikirkan suaminya? Ini masalah serius. Haruskah kita beritahu suamimu? Tidak perlu. Dia sibuk dengan pekerjaan. Istirahatlah yang cukup. Aku harus kembali ke departemen. Terima kasih, Pak. Kepala Gu, Anda ingin bertemuku? Tang Hai, ada masalah apa dengan Li Tiangwei? Pak Gu, Dr. Jiang yang mengatur semuanya, aku tidak tahu detailnya. Kalau aku tidak salah ingat, urusan-urusan ini selalu ditangani olehmu, kan? Dia bersikap ingin menanganinya sendiri. Dia bilang ingin berkontribusi ke rumah sakit, jadi aku serahkan ke dia. Baik. Aku mau bertanya lagi. Kenapa dokter muda yang menangani kasus kemarin mengundurkan diri? Itu mungkin karena masalah keluarga. Dia tidak menjelaskan saat mengundurkan diri, aku pun tidak bertanya. Tang Hai, aku tanyakan sekali lagi. Apakah engkau benar tak tahu apa yang terjadi? Apakah kau benar tak tahu apa yang terjadi? Aku sungguh tak tahu. Karena kau tak ingat, aku akan mengingatkanmu. Demi menyenangkan Li Tiangwei, kau sengaja menempatkan dokter muda untuk melayaninya. Meski kau tahu, mereka mungkin bisa diserang, kau tetap melakukannya. Semua ini bukti kejahatanmu. Aku sudah hubungi polisi. Aku salah. Ini semua untuk rumah sakit. Ini ulah Liu Ruyan, dasar hina itu yang menggodaku. Pak Gu, aku benar-benar menyesal. Kau tak layak pakai seragam ini. Kau Tang Hai, bukan? Ikut kami. Aku salah. Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Kau tahu siapa aku? Lepaskan aku. Kau akan menyesal. Selain sebarkan rumor dan suruh orang menindakku, apakah kau ada trik lain? Jiang Muyan, aku tidak akan melepaskanmu. Kau tak akan ada kesempatan lagi karena ada guruku di belakangku. Pak.
Jiang Muyan, ikuti aku. Dr. Qi, terima kasih. Untuk apa? Aku tahu pasti kau yang menyelidiki semuanya dan membongkar Liu Ruyan, serta dalang Dr. Tang. Kau salah orang. Saat kau pingsan, Dr. Gu sendiri langsung mengambil alih untuk menanganinya. Keputusannya cepat dan tegas. Aku belum pernah lihat dia semarah itu. Lakukan. Aku sangka, Dr. Genius seperti guru, pemimpin perusahaan terkenal, bisa seperti orang dekatku, percaya padaku. Aku akan setia padanya dan jadi asisten paling dipercayanya. Tak perlu sampai begitu. Mengapa masih melamun? Makanlah. Aku hanya merasa Dr. Gu adalah guru terbaik di dunia. Tahukah kau Dr. Gu tidak suka dijilat? Siapa lagi yang bisa menyaingi sikap tenangnya, bahkan saat makan terlihat elegan dan anggun? Apa? Aku hanya menyampaikan fakta. Lihat, bukankah dia seperti tokoh dari novel Dingin Tapi Terkendali? Sungguh. Apa? Terima kasih banyak. Kalau begitu fokuslah bekerja. Setelah makan, urus berkas pasien ini. Oh, baik. Kenapa tidak bilang dari tadi? Oh. Ya. Mulai sekarang. Jika ada tugas yang tidak masuk akal, segera beritahuku. Seperti katamu, kau orangku. Bagaimanapun juga, sebagai gurumu, aku akan selalu mendukungmu. Terima kasih, Eva. Aku pergi dulu. Wow. Halo kakak, aku sudah kembali. Kau ada di Zhongxia tidak? Ayo keluar bertemu. Masih di luar kota. Masih di luar kota. Baiklah, nanti aku datang cari kau. Ku, ada apa sepupumu mencarimu? Katanya hidup pribadinya berantakan, pacaran sama banyak wanita sekaligus, sungguh pesolek. Aku tidak tahu, biarkan saja. Asal jangan ganggu aku saja. Kau tidak lihat jalan. Kau tidak apa-apa. Dia sahabatnya Xiao Yue, istri yang dinikahi kilat kakakku itu. Tak disangka, tahun berlalu, dia masih begitu cantik. Aku baik-baik saja, tapi kau harus lebih hati-hati mengemudi. Itu sangat berbahaya. Apa kau tak mengenaliku? Haruskah aku kenal? Aku ingat dia cuma bertemu kakakku sekali. Mungkin dia sudah lupa kita. Kalau begitu, mari kita bersenang-senang. Jika aku pura-pura jadi Gu Huaijing, dia akan jadi milikku, Jiang Muyan. Aku suamimu. Apa kau tak ingat aku? Kau adalah Gu Jingchen? Dia tak kenal Gu Huaijing, tapi tahu panggilannya. Ya, akulah Jingchen. Tak kukira kita bertemu begini di jalanan. Maaf, salahku menunda pertemuan kita. Tak apa-apa, aku tahu kau sibuk. Tidak, aku juga yang salah. Tanganmu terluka, biar kuantarkan kau perban luka dulu. Tak perlu, luka kecil ini bisa kulakukan sendiri. Kalau kau bilang begitu, aku akan merasa kau tak puas denganku. Tentu saja tidak. Kalau begitu, kuantar kau pulang. Lukamu sudah membaik. Akhir-akhir ini kau sibuk, aku ajak kau makan di luar. Baiklah, sampai jumpa besok. Kau datang begitu pagi. Kencan dengan wanita cantik, tentu saja harus datang lebih awal. Tada.
Terima kasih kau. Jadi, suami Jiang Muyan adalah Gu Mingze. Dia selalu dikenal sebagai playboy. Aku tak pernah dengar dia menikah. Mungkinkah Jiang Muyan tertipu? Ayo pergi. Ayo pergi minum. Lagi-lagi karena istrimu? Bagaimana jika aku pulang dulu? Ayolah. Setelah tahu kau seorang dokter, temanku sangat ingin bertemu. Ikutilah aku sekali ini, ya. Baiklah. Baiklah, ayo pergi. Perhatian semuanya, ini istriku Jiang Muyan. Panggil saja Muyan. Hai, kakak ipar. Halo semuanya. Kakak Z, duduklah. Mingze yang ini lebih cantik dari yang sebelumnya. Dia adalah kakak ipar. Kakak ipar jangan dimasukkan ke hati. Perkataannya tidak terkendali setelah minum, saat mabuk pun bicara sama anjing. Diam. Dah apa-apa nih. Benar. Aku yang salah, kakak ipar. Aku akan minum 3 gelas sebagai hukuman. Kakak ipar, kau jangan pedulikan perkataanku. Tak apa-apa, Permisi, aku mau ke kamar kecil. pergilah. Orang sejenis akan berkumpul bersama. Kenapa teman-temannya bisa seperti ini? Hei, Gu Mingze, di mana kau menemukan gadis secantik ini? Seperti biasa, setelah aku selesai, kalian boleh lakukan apa saja. Hahaha. Bukankah dia istrimu? Bukannya ini agak keterlaluan? Sejak kapan kakak Mingze begitu peduli soal wanita? Ngomong-ngomong tak kakak, aku bawa barang baru. Setelah dia minum ini, dia pasti akan melayanimu dengan ramah. Oh. Hahaha, baiklah. Hahaha. Oh, tadi kami sedang membahas kenapa kau lama tidak kembali. Oh iya, kakak ipar, maaf akan kejadian tadi. Setelah minum gelas ini, anggap sebagai permintaan maafku. Menurutmu aku harus meminumnya? Dia tadi cuma bercanda. Ayo, minumlah. Dasar bajingan. Bagaimana rasanya minuman itu? Kau, tangkap dia. Dasar brengsek, berani menyentuh Mingze. Bukankah itu Dr. Jiang? Ah. Oh, beraninya kau mengecewakannya. Dia begitu baik. Beraninya kau membuatnya kesal. Gu Huaijing sudah kembali. Ayo kita pergi, Pak. Beraninya memukul Mingze, kakak. Aku akan menghajarnya. Minggir. Pesan tiket penerbangan terawal. Aku akan ke luar negeri. Langsung tumpahkan saja, tak perlu begitu hati-hati. Kenapa kau ada di sana hari ini? Aku minum dengan Li Jinan. Apakah aku tidak harus memukulnya? Tidak. Kau melakukan dengan benar. Dia adalah suamiku. Pernikahan kami diatur. Awalnya memang tak ada perasaan sama sekali, tapi dia memberikanku harapan bahwa kita bisa saling menghargai.
Kini dipikir kembali semua itu hanya ilusi. Apa yang terjadi hari ini? Kau tak tahu apa yang terjadi. Kau langsung memukulnya. Aku percaya padamu. Dia membiarkan temannya memberi obat untukku. Sudah. Aku pulang dulu, Pak. Aku harus pulang, Pak. Itu, apakah kau perlu bantuan untuk urus Gumingze? Bisa kuhadapi sendiri? Baiklah. Akan kupanggil orang mengantarmu. Tak perlu, aku pulang sendiri saja. Li, apapun syaratnya, aku mau bercerai dalam sebulan. Apa? Kau mau cerai dari pamanku? Yue, sudah kuputuskan untuk cerai. Yan, apakah kau sudah suka pada orang lain? Aku angkat telepon dulu. Baik, aku mengerti. Ada apa? Tadi rekan kerja mengingatkanku untuk siapkan perjalanan dinas. Karena urusan rumah sakit lebih penting, kau pergi bereskan dulu. Yan, soal perceraian ini, kuharap kau bisa pertimbangkan lagi. Karena kau akan dinas. Kita bicara lagi setelah kau pulang. Berkat Dr. Jiang, kunjungan kami berjalan lancar. Aku gugup sepanjang waktu. Kali ini berkat ada dukungan guru. Bagaimanapun ini adalah pertukaran medis yang luar biasa. Pak Gu, aku sudah tidak istirahat selama 3 hari. Menurutmu? Baik, ku beri 1 hari untuk libur. Bisa pergi berbelanja atau berhiburan di hotel, semua biaya ditanggung perusahaan. Terima kasih, Pak Gu. Sampai jumpa. Apa kau tidak mau keluar? Iya, Pak. Bolehkah aku izin ke desa King Shui? Mungkin perlu 2 hari. Ada alasan khusus? Hari peringatan ibuku hampir tiba. Aku ingin menyembahnya. Desa King Shui terdengar asik. Aku akan antar kau. Bisa sekalian pergi bersantai. Baik. Ibu, aku datang mengunjungimu. Sudah lama tak berkunjung. Apakah kau baik-baik saja di sana? Bunganya agak layu. Semoga ibu bisa terima. Lihat seadanya saja. Aku yakin kau pasti bisa terima. Paling hanya akan bilang, tanaman ini butuh lebih banyak nutrisi. Kau memang hebat dalam merawat bunga. Dulu rumah kita selalu penuh dengan bunga. Aku pernah mengeluh bunga terlalu banyak, sampai menghalangiku main ayunan. Ibu, aku sudah tak main ayunan. Saat ibu kembali nanti, tanamlah lebih banyak bunga. Karena aku tak mewarisi bakat ibu, aku payah merawat tanaman. Bahkan kaktus di meja kerjaku tak bertahan hingga 3 minggu. Ibu, aku lupa memperkenalkan padamu. Ini guruku. Tampan, kaya, dan ilmu medis sangat hebat. Banyak wanita yang suka padanya. Bibi, ingat wajahku ini. Kalau Jiang Muyan diganggu orang, gentayangi mimpiku untuk memberiku pelajaran. Pak, apa yang kau lakukan? Aku sedang berjanji. Dengan begini, ibumu bisa lebih tenang. Sudah, ayo kita pergi. Tidak tinggal lebih lama. Lebih lama pun takkan mengubah apa-apa. Jalan gunung ini licin. Ayo kita turun sebelum gelap. Ada masalah apa? Mesin mogok, kita tidak bisa jalan lagi. Apakah kita akan tidur semalaman di mobil? Tidak bisa. Pegunungan sangat dingin, berbahaya tinggal di sini. Tapi tak kulihat, di sekitar juga tidak ada desa. Bagaimana kalau kita ke atas cari kakek? Terlalu jauh. Sulit untuk naik gunung. Pakai ini,
Waktu datang tadi, kulihat ada wisma di bawah gunung. Kita bisa jalan ke sana, seharusnya tidak jauh. Kau yang pakai? Semakin malam semakin sulit jalan, ikuti aku. Biar aku memandu dulu. Tidak ada sinyal. Hanya ada satu jalan ini, ayo berangkat. Akhirnya sampai. Halo, kami butuh 2 kamar. Halo. Maaf sekali, sekarang kamar yang tersedia hanya 1 saja. Ah, kau sudah salah paham. Kami bukan pasangan. Dia bosku. Maaf Nona, tapi kamar kami memang tersisa 1. Kamar sudah penuh. Menurut kalian? Ambil kamarnya dulu. Baik, Pak. Kita ke kamar dulu. Kamarmu di lantai 2. Terima kasih. Kau istirahat dulu. Aku pergi cari apakah ada perbaikan mobil di sekitar sini. Aku saja yang pergi. Bagaimanapun kau adalah bos. Tak pantas keluar dalam keadaan ini. Tidak, aku saja. Wanita tak aman keluar sendirian malam hari. Permisi, bengkel terdekat. $10. Ada di mana? Belok kanan di luar, ada bengkel. Terima kasih. Itu, aku beli sedikit makanan. Semoga kau suka. Tunggu sebentar ya. Pak, aku sudah siap. Tadi lihat kau bersin-bersin, jadi kubuatkan obat pile untuk pencegahan. Terima kasih, Pak. Sebaiknya kau pergi mandi saja, jangan sampai masuk angin. Pak, aku masak mie instan. Tidak tahu apakah kau suka? Aku tidak pilih-pilih. Kau lihat mana yang kau suka. Yang ini saja. Aku mau yang itu. Biar aku saja. Aku saja. Aku saja yang urus. Terima kasih, Pak. Hanya ada 1 kasur, bahkan tidak ada sofa. Bagaimana kita tidur? Kau tidur di kasur, aku tidur di lantai saja. Kau adalah bos, mana mungkin aku biarkan kau tidur di lantai. Aku saja yang tidur di lantai. Kalau sampai tersebar kabar, aku biarkan seorang wanita tidur di lantai, tidak enak terdengar. Siapa yang akan menyebarkan kabar seperti itu? Apa yang kau lakukan? Ada kucing di belakangmu tadi. Sepertinya dia mau menerkammu. Oh, mungkin kucing ini dari desa sekitar ini. Pak, apa aku menyakitimu? Tentu saja sakit. Belum pernah ada yang memukulku seperti itu sebelumnya. Biar kulihat. Pak, aku akan tidur dengan resepsionis saja. Kamar ini untukmu. Hei, bagaimana dengan kucingnya? Kau urus sendiri. Jiang Muyan, setelah aku bercerai, apakah aku ada kesempatan mendekatimu?
Yue, nomor yang kau beri kemarin nggak bisa dihubungi. Apakah ada nomor lain, Jiang Muyan? Baik, kirim ke teleponku. Bisa kita bertemu bahas perceraian. Baguslah. Sekarang aku tak perlu khawatir cara menjelaskan pada Yue. Baik. Pak, ini rekam medis pasien. Dokter Jiang, kau kelihatannya senang. Ada kabar baik apa? Salah satu dari 3 kebahagiaan besar hidup. 3 kebahagiaan? Apakah engkau hamil? Pak, aku ingin izin pulang siang hari ini. Baik, istirahatlah. Terima kasih, Pak. Aku pergi dulu. Dokter Gu, soal yang kita bicarakan tadi. Bantu kutolak saja. Aku ada urusan siang ini. Hei, ada apa ini? Mereka sama-sama sibuk. Bukankah dia setuju datang jam 3 untuk bercerai? Dia di mana? Iya, baru saja aku konfirmasi. Dia sudah deket. Ada yang datang. Istrimu sudah datang. Jiang Muyan? Kenapa dia ke sini? Mungkinkah Dr. Jiang adalah istrimu? Tidak mungkin. Hei, jangan bilang kau tak tahu wajah istrimu sendiri. Aku hanya pernah bertemu sekali saat pernikahan. Setelah itu, karena berbagai kesalahpahaman, kami tak pernah bertemu. Lalu, aku jatuh cinta pada Jiang Muyan. Aku sudah tak peduli dengan wajah istriku. Apakah Jiang Muyan benar adalah istriku? Akta nikah ada di tanganmu. Cepat buka. Benar juga. Jiang Muyan sungguh adalah istriku. Istri sahku. Artinya, akulah satu-satunya yang berhak bersamanya. Tapi, dia sepertinya hamil. Tak peduli siapa yang dia cintai, atau anak siapa itu, dia tetap istriku. Fakta itu tak akan berubah. Ci, kau sedang bergumam apa? Cepat Ci, Timemua. Cepat cari tahu tentang langkah selanjutnya. Harus bagaimana ini? Aku takkan bercerai. Meski kau tak mau, bagaimana dengan istrimu? Aku tadi sudah mewakilimu, berbicara dengan tegas. Siapa yang tidak bercerai, berarti dia pengecut. Kapan kalian akan sampai? Pak Gu, tidak akan ingkar janji, kan? Maaf atas kelancanganku, tapi Pak Gu, bukankah tadi kau bilang yang tidak cerai adalah pengecut? Aku buru-buru ingin bercerai, mohon cepat kemari. Berikan ponselmu, aku akan balas dia. Maaf, tapi aku berubah pikiran. Aku tak mau bercerai lagi. Apa-apaan ini? Kau yang bilang ingin cerai, sekarang malah tidak. Bukankah itu mobil guru? Cepat, keluar, jangan sampai dia lihat aku. Apa hubungannya denganku? Diam saja di sini.
Itu kebetulan sekali, Muyan. Pak, kenapa kau ada di sini? Kebetulan aku lewat. Oh. Kau kenapa? Apakah ada kesulitan? Tadi di kantor masih terlihat senang. Kenapa saat istirahat justru menjadi murung? Tidak apa-apa, hanya ketemu orang gila. Pak, kalau tak ada keperluan, aku pamit dulu. Biar ku antar saja. Hah? Dasar santo lajang yang tegah. Terima kasih, sudah mengantarku pulang. Jika tak ada hal lain, aku pergi dulu. Jiang Muyan? Apa dia tidak tahu kita sudah menikah? Mungkinkah dia tahu tapi sengaja acuh karena suka pada orang lain? Pak, ada apa denganmu? Jiang Muyan, aku ini apa bagimu? Anda guruku. Ada lagi? Apa lagi? Tak apa-apa. Kalau begitu aku kembali bekerja. Ada apa dengan guru hari ini? Perilakunya aneh sekali. Wei, kau benar, Jiang Muyan adalah wanita yang sangat baik. Selama ini aku sudah salah paham, kini aku ingin melindunginya dan bersamanya. Bisakah engkau bantu aku? Kau urus sendiri saja. Kalau memang tidak ada akal, tunjukkan saja sikapmu. Oh, ada apa ini? Tadi kau masih bersenang-senang saat mengambil cuti, sekarang malah kelihatan murung. Jangan ungkit lagi. Sebenarnya hari ini, aku mau pergi bercerai. Tapi waktu sampai biro urusan sipil, suami yang setahun tidak ketemu, malah tidak ingin cerai di detik terakhir. Masih ada hal seperti itu? Kau sudah menikah setahun, tidak pernah bertemu suamimu? Sebenarnya pernah ketemu, tapi itu salah orang. Wah, ceritamu sungguh memancing penasaranku. Kau tidak penasaran, wajahnya seperti apa? Untuk apa pikir? Aku saja tidak bisa ketemu. Bukankah ada akta nikahnya? Benar juga, aku ada akta nikah. Buka saja dan lihat, mungkin dia pria tampan. Sudahlah, kita sudah mau bercerai, tidak penting lagi apakah dia tampan. Bukankah hanya lihat foto? Kenapa begitu ribet? Lihat wajah penakutmu. Jiang Muyan, suamimu adalah Dr. Gu? Ternyata, guru, sungguh adalah suamiku. Aku ini siapa bagimu? Kau adalah guruku. Ada lagi? Apa lagi? Tidak apa-apa. Orang yang selama ini kukagumi, ternyata adalah diriku sendiri. Dr. Gu, kau sudah datang? Kau sudah tahu hubungan kita? Ya. Jiang Muyan, aku punya satu pertanyaan untukmu. Dr. Gu, apa yang kau inginkan? Tanyakan ke Dr. Jiang. Istri gurumu adalah wanita luar biasa. Karena berbagai alasan, kita tak pernah bertemu. Tapi, meski begitu, aku jatuh cinta lagi padanya. Karena kelalaianku, dia banyak menderita. Kini ku ingin menebusnya. Menurutmu, dia akan memaafkanku? Maafkan dia, maafkan dia, maafkan dia. Bahkan sekadar memberi kesempatan untuk menembusnya saja. Muyan, apakah kau bersedia? Kurasa aku bisa beri satu kesempatan lagi. Lepaskan, ada banyak orang di sekitar. Tidak mau. Aku takkan melepasmu lagi.
Sudah bangun? Ya, aku masih ngantuk. Kemarin tidur terlalu malam. Tapi sekarang sudah pukul 11 gitu. Mau makan siang apa? Ku bawa kau pergi makan. Ya, Mie daging sapi. ya, Ayo, mari pergi makan bersama. ya. Oh ya, kesehatan ibu sudah membaik. Kenapa tidak tinggal di rumah saja dan tinggal di luar? Dia punya lingkaran sosial sendiri. Di akhir minggu, dia ingin jalan-jalan dan ski bersama temannya. Dia tidak mau diganggu kita. Ibu memang luar biasa. Hei, ingatkah pertama kali aku ajak kau ke toko mie ini? Apa kesanmu saat itu? Saat pertama kali masuk, terlihat berantakan. Tapi, karena kau ada di sampingku, lingkungan sekitar sudah tak penting lagi. Bermulut manis. Kenapa? Kau tidak suka kalau aku bicara seperti ini? Tidak suka. Aku lebih suka Dr. Gu yang dingin dan terkendali. Saat pertama kali bertemu di rumah sakit, dia terlihat keren. Baiklah. Besok di rumah sakit akan kutunjukkan penampilan kerenku. Sudahlah, makan mie-nya. Aku sudah kenyang. Bagaimana kalau kita pulang jalan kaki untuk membakar kalori? Ya. Apa yang kau pikirkan? Aku sedang berpikir, sungguh bagus andai kita bisa selalu jalan bersama seperti ini. Kalau begitu, kita jalani selamanya.